27 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api yang membakar 4 gudang di Kompleks Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Terdakwa kasus dugaan kasus korupsi laptop Nadiem Makarim resmi menjadi tahanan rumah. Juri dinilai tidak objektif lomba cerdas cermat MPR RI di Kalimantan Barat viral di media sosial. Halo, selamat pagi pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Karena Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awal informasi Anyus pagi hari ini, pemirsa, 4 gudang terbakar di Kompleks Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, ratusan petugas damkar personel diturunkan untuk menjinakkan api. Api berkobar membakar sebuah gudang di Kompleks Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Gudang yang berisikan barang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 3 gudang lainnya. Warga setempat pun sempat melihat kilatan cahaya dan mendengar dentuman saat insiden berlangsung. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik meskipun belum dapat dikonfirmasi penyebab pastinya. Besarnya insiden ini membuat 135 personil dan 27 pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Diketahui gudang yang terbakar ini merupakan gudang penyimpanan dan bukanlah tempat produksi. Evakuasi yang dilakukan sejak dini berhasil menghindarkan korban jiwa dari insiden ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, Anyus melaporkan. Ya, meskipun ratusan personel pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun hingga malam tadi proses pemadaman masih terus dilakukan. Dan pemirsa, berikut laporan rekan kami, jurnalis Anyus Naura Syafika dan juru kamera Seto Pratomo yang meliput langsung di lokasi. Pemadaman api masih terus dilakukan dari pemadam kebakaran setempat di mana sudah mengerahkan sekiranya 27 mobil pemadam kebakaran bersama dengan 135 personil untuk memadamkan salah satu komplek pergudangan Miami yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Dan tepat di belakang kami yang melaporkan, ini adalah salah satu komplek pergudangan yang memang kalau misalnya di total saya melihat dari data yang sudah diberikan dari pemadam kebakaran setempat ini ada 4 gudang yang terbakar, dan 4 gudang yang terbakar ini merupakan gudang dari freon mobil, kemudian gudang karpet, gudang kardus, dan juga gudang plastik. Dan kalau kita melihat memang dari bahan ataupun dari barang-barang yang berada di gudang ini merupakan barang yang mudah terbakar sehingga memang masih membutuhkan waktu, di mana kalau misalnya kita melihat dari laporan yang sudah diberikan bahwa untuk kejadian kebakaran gudang ini tadi dimulai pada pukul sekiranya 19.30 waktu Indonesia Barat, dan dari pemadam kebakaran ini menerima informasi pada pukul 20:24 waktu Indonesia Barat, dan dari pukul tersebut langsung dikerahkan dan juga dilakukan pemadaman hingga di malam hari ini masih terus dikerahkan untuk para petugas dan juga memungkinkan untuk adanya penambahan dari mobil kebakaran dan juga petugas yang membantu memadamkan api yang ada di sini. Dan kalau kita melihat memang tadi beberapa sistem ataupun solusi juga sudah dikerahkan, di mana salah satunya sistem yang diterapkan yaitu menggunakan foam system, atau ini merupakan busa yang membantu untuk memadamkan api jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif, di mana memang busa ini nantinya membantu untuk mendinginkan area sehingga pemadaman bisa selesai lebih cepat. Dan kalau ditafsirkan juga terkait dengan kerugian, kami masih belum mendapatkan informasi tersebut total kerugian berapa dari gudang yang terbakar, namun untuk korban jiwa hingga saat ini masih belum didapatkan adanya korban jiwa. Dan pastinya diharapkan juga dari pemadam kebakaran setempat, dari petugas setempat ini bisa lebih memadamkan api lebih cepat sehingga tidak ada perluasan atau penyebaran untuk gudang-gudang yang ada di sekitarnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di Darmasraya, Sumatera Barat. Ratusan gram sabu dan pil ekstasi diamankan dari tangan pelaku. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Nagari Tiumang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah terkepung masih berupaya kabur menerobos blokade tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmasraya. Pelaku berhasil diamankan petugas setelah kendaraannya terperosok ke parit. Penyergapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 paket besar sabu seberat 200 gram serta 93 butir pil ekstasi. Reserse Narkoba Polres Darmasraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Darmasraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Pemirsa, lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Namun untuk menjadi anggota BPK, Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, Tapi jawaban tersebut dinilai juri Dias Tasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat? Ada kembali di News Pagi, pemirsa. Video Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengendarai motor gede tanpa mengenakan helm dan SIM viral di media sosial. Aksi wakil rakyat ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik.
Inilah video Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiddia Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum, semua orang memiliki posisi setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. أبو حسن أكل مغارة يا الله أبو حسن بالسيارة بسرعة أبو حسن بربكم أبو حسن يا الله نستشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها سكروا له على وجهه أنا شفته امبارح ما بوشه مثل القمر مثل القمر. Ya, pemirsa, Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan juga drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Kaleb Balot, dalam serangan udara Israel di Beirut pada hari Rabu lalu. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel dan juga Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome, yang berada di perbatasan Israel dan juga Lebanon.
Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan juga pergantian. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan Ahmad Galeb Balot dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Jarjoa. Pemirsa, sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Jarjoa, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan juga rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan juga Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Pemirsa, tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel mengklaim telah menyerang 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis tentara Israel IDF menunjukkan sejumlah rudal dan bom dijatuhkan di 40 lokasi di Lebanon Selatan. Bangunan dan aset-aset yang diduga milik Hizbullah hancur.
IDF menyebut serangan ini menargetkan pusat komando dan juga lokasi peluncuran rudal yang digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel. Serangan ini dilakukan sepanjang akhir pekan lalu. Pemirsa, serangan Israel ke Nabatia, Lebanon Selatan sejak April lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif. Selain menewaskan warga sipil, sejumlah rumah juga dilaporkan hancur total. Serangan intensif Israel ke Nabatia, Lebanon Selatan pada April hingga Mei 2026 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Serangan udara Israel pada Minggu malam menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Asap mengepul dari lokasi kejadian di tengah suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing. Tim medis membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh. Selain menewaskan warga sipil, 2 rumah juga dilaporkan hancur total. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al-Jarjuh dihantam oleh serangan udara kurang dari 2 jam setelah Israel memperingatkan penduduk untuk mengungsi dari kota tersebut. Atas serangan ini, militer Israel malah menyalahkan Hizbullah yang dinilai telah melanggar gencatan senjata. Pemirsa, lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tak hanya bandara, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalit. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Pemirsa, kondisi pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah pada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat
yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that regime. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi dan pernyataan ini disampaikan dalam wawancara di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it. And they would have used it on Israel and the Middle East right now. And maybe beyond. You know, they actually had rockets that, you saw that the other day, that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100% they would. Iran tegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Pemirsa, hingga kini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah.
Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan juga aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru dan mereka beresiko diserang jika tak mematuhi peraturan baru tersebut. Kapal induk Prancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini pemirsa merupakan bagian dari rencana misi gabungan Prancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Prancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda. Pemirsa, saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tak kunjung usai. Kini giliran Trump yang tolak proposal Iran. Iran pun membalas tak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke Cina untuk bertemu Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan Cina. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan Cina.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan Cina terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam Cina dan menuduh Cina memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah Cina menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan segera melawat ke Cina pada pekan ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden Cina Xi Jinping. Pekan ini, mata dunia akan tertuju ke Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei mendatang. Kunjungan ini menandai kunjungan kedua pemimpin AS tersebut ke Cina. Perundingan kali ini akan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya ekspor Cina terhadap logam tanah jarang, potensi kesepakatan pesawat terbang, pertanian, dan energi. Diskusi juga diprediksi akan mencakup konflik Iran, senjata nuklir, dan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengkonfirmasi rencana kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada minggu ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden Cina Xi Jinping. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神。 扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。 Sebelumnya, Presiden Trump berkunjung ke Cina pada masa jabatan pertamanya tahun 2017. Kebakaran hanguskan 1.942 hektar lahan di Florida, Amerika Serikat. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Spanyol melakukan evakuasi darurat terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat diamankan polisi. Ya, pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirine ambulans. Jemput, jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian
menghadang kayak motong jalan gitu. Mulai dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Namun saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirene dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, lomba cerdas cermat MPR RI di kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Ya, pasalnya juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Namun untuk menjadi anggota BPK Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik. Tapi jawaban tersebut dinilai juri Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat? Nadiem Makarim jalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Sebelum memasuki ruang sidang, Nadiem disambut para pengemudi ojek online. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Saat ditanyai Ketua Majelis Hakim terkait kondisi kesehatannya, Nadiem mengaku masih dalam perawatan dan akan menjalani operasi pada Rabu mendatang. Sementara itu, Rocky Gerung turut menghadiri sidang pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Nadiem Makarim menghampiri dan memeluk Rocky di ruang sidang sebelum menuju kursi terdakwa. Rocky menilai jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan ke Nadiem. Oke. Legal reasoning, karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini
dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Ya pemirsa, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tahanan rumah terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Dengan penahanan rumah ini, Nadiem mengaku bisa melanjutkan proses operasi yang selama ini tengah dijalani. Saya itu mengucapkan alhamdulillah. Saya syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis. Saya mundur kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah, di mana saya bisa menjalankan operasi saya segera dan bisa pulang ke lingkungan yang steril. 40 ormas Islam mendesak Barreskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan Armando CS. Mereka menilai perbuatan Armando CS terkait potongan video ceramah Yusuf Kala sudah meresahkan umat beragama. Setelah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala, kini 40 ormas Islam kembali mendatangi Barreskrim Polri. Aliansi 40 ormas ini menilai setelah dilaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, tidak pernah menunjukkan itikat baik. Ketiganya bahkan tidak pernah meminta maaf. Padahal tindakan ketiganya berpotensi memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu, Aliansi 40 Ormas Islam meminta agar kasus dugaan fitnah yang dilakukan ketiganya ditangani Barreskrim Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Apalagi perkara ini menyangkut terkait kerukunan umat beragama. Potensial figur-figur yang berpotensi menciptakan memecah belah bangsa. Artinya ini perlu menjadi perhatian khusus dan kami anggap ini tidak boleh dianggap enteng. Ini suatu masalah yang serius, masalah besar karena ini menyangkut dengan harmonisasi umat beragama. Maka oleh sebab itu kami menilai ini layak, sangat layak diperiksa di Barreskrim Mabes Polri. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tidak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh agama sepakat bahwa isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali yakin jika perbuatannya dalam polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tidak melanggar hukum. Grace juga mengaku jika dirinya yang meminta kepada PSI untuk tidak memberikan bantuan hukum. Saya yang menginstruksikan kepada ketua harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataan. Pemirsa, 5 dokter spesialis melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar insinyur ilegal. Dokter, ini udah keluar.
Laporan terkait dugaan penggunaan gelar insinyur yang dinilai tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Berdasarkan data akademik, Menkes Budi Gunadi disebut sebagai lulusan fisika nuklir dengan gelar doktorandus, bukan insinyur. Penggunaan gelar yang tidak sesuai ini dinilai mencederai integritas akademik dan etika pendidikan nasional. Pihak pelapor telah melayangkan somasi namun tidak mendapat tanggapan resmi dari pihak terlapor maupun kampus ITB. Menurut data yang sebenarnya, beliau harusnya seorang doktorandus. Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir. Gelarnya bukan IR, tapi doktorandus. Tapi beliau menggunakan itu pada acara-acara yang formal. Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menteri Kesehatan karena bukan ijazah palsu ya, gelar palsu. Beda. Jadi pasalnya pasal 272 ayat 2 KUHP baru dan pasal 69 ayat 1 Sistem Pendidikan Nasional. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Purbaya memastikan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan juga intervensi hukum. Selain itu pemirsa, tax amnesty juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum kepada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Yang udah tax amnesty ya udah di amnesty, nggak akan digali-gali lagi yang sudah didaftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen. Sampah sayuran dan plastik di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung kini tidak lagi dibuang. Sampah pasar tersebut diolah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melihat langsung sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Jawa Barat. Dalam peninjauannya tersebut, Jumhur melihat langsung pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, silase, pupuk cair hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar. Menurut Jumhur, Pasar Induk Caringin sudah berhasil dalam memanfaatkan sampah organik hingga memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. Silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak. Barusan ada etanol, tadi dikatakan bahwa 1 bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, ini satu pasar loh. Kalau ini ada pasar Gede Bage, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah kalau itu jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian mungkin Migas ya, Migas dan Badan POM juga mungkin kaitannya kalau dengan buat keperluan obat dan sebagainya. Tapi intinya ini sesuatu yang baik dan tinggal kita rapihkan saja. Ini kan maksudnya inisiatif seperti ini harus kita hargai dan mudah-mudahan lebih terintegrasi lagi nanti Pak, lebih mantap lagi kebersihan dan sebagainya dalam pengelolaan. Diharapkan sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat.
Bukan hanya pengurangan sampah organik, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Caringin juga dinilai meningkatkan sektor lapangan kerja dengan konsep green job yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah lembaga pengelola pangan milik pemerintah memperingati hari jadinya dengan menggelar beragam kegiatan sosial. Di antaranya ribuan paket pangan yang dibagikan kepada masyarakat. Merayakan hari jadinya yang ke-59, Perum Bulog menggelar berbagai kegiatan sosial di kantor pusat Bulog Jakarta. 3, 2, 1. Dengan tema 59 tahun Bulog mengawal pangan menjaga masa depan, 1.000 paket dibagikan ke masyarakat. Bulog juga menggelar donor darah dan bazar murah yang melibatkan 70 stan UMKM. Pada hari spesialnya ini, Bulog juga mencatatkan capaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai 5,3 juta ton. Harapan kami milad ini ke depan memberikan semangat kepada seluruh karyawan Bulog untuk lebih berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang mana harapan kami ke depan sesuai dengan visi Bulog, yaitu Bulog bukan hanya sebagai peserta penyalur logistik nasional, namun sebagai kelak ke depan sebagai orkestrator logistik nasional maupun orkestrator logistik internasional. Pesan-pesannya semoga Bulog terus berkarya ya, lebih tepatnya untuk orang-orang kecil kayak kita ya Mbak. Semoga lebih sering lah untuk acara seperti ini gitu loh Mbak. Kedepannya, Bulog berkomitmen untuk terus menguatkan stok pangan nasional untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparatur desa di seluruh Indonesia berkomitmen mengawal program prioritas pemerintah dengan melibatkan badan usaha milik desa sebagai rantai pasok utama guna mesejahterakan masyarakat. Dalam Munas kedua Papdesi di kantor Kemendes PDTT Jakarta, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung program makanan bergizi gratis atau MBG. Yandri berharap seluruh rantai pasok bahan pangan untuk MBG melibatkan badan usaha milik desa, mengingat potensi sumber daya alam desa yang sangat lengkap, mulai dari perikanan hingga pertanian. Sementara itu, Ketum DPP Papdesi Wargiati mengatakan selain makan bergizi gratis, pihaknya juga siap mendukung program prioritas pemerintah lainnya seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Dalam Munas kedua Papdesi ini, Wargiati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Papdesi periode 2026-2031. Wajib Kades tegak lurus kepada pemerintah, dukung program-programnya karena program belum selesai. Lanjutkan 2029. Arahan Pak Menko, Pak Menteri, Pak dan lain sebagainya, Pak Wapan, Mas Hatta semuanya. Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari salah satu organisasi kemasyarakatan untuk mengawal jalannya pemerintahan dan juga menjaga stabilitas nasional. Dukungan tersebut disertai instruksi tegas kepada seluruh kader agar tetap patuh pada supremasi hukum serta tidak bertindak arogan di tengah masyarakat. Dalam perayaan hari jadi ke-15 di Istora Senayan, Ketua Umum Gripjaya Hercules Rosario Marshall memberikan instruksi tegas agar seluruh kadernya tidak merasa kebal hukum. Hercules menegaskan bahwa loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto harus ditunjukkan dengan cara menjaga nama baik organisasi serta bersinergi bersama TNI dan juga Polri. Selain menjaga Kamtibnas, ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintahan, terutama dalam memberantas praktik mafia dan juga korupsi di tanah air.
Saya pesan buat Grip tidak ada kebal hukum, Grip harus menghormati hukum, harus menjaga Kamtibmas, bersinergi dengan TNI Polri, dan mendukung pemerintah, mendukung program Pak Presiden. Jadi bukan cuma Pak Amin Rais saja, tetapi Saiful Mujani juga yang mau mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya ingatkan bahwa Grip akan berdiri garda depan untuk hadapi Anda. Pemirsa, pameran kuliner berskala besar terus digelar guna memacu pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di tanah air. Kolaborasi tersebut diyakini mampu membuka peluang investasi sekaligus membawa kekayaan rasa Nusantara ke pasar dunia. Ajang bergengsi ICA Chef Expo 2026 kembali hadir sebagai wadah edukasi serta ajang untuk menampilkan talenta terbaik para chef dalam melestarikan masakan Nusantara. Ketua KD DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan dukungan penuhnya pada acara tahunan ini sebagai upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif tanah air. Menurutnya sektor kuliner memiliki potensi besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke mancanegara sekaligus memperkuat struktur perekonomian masyarakat. Kuliner ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus lanjutkan terus dan kita akan berbicara bahwa kuliner itu bukan hanya sekedar makan, tapi kita punya sejarah untuk itu. Nah, bagaimana kuliner ini bisa masuk di dalam dunia internasional, ini menjadi PR kita bersama. Pemirsa, tokoh perempuan dari berbagai elemen masyarakat berkumpul untuk menyerukan perang melawan narkoba sebagai bentuk kepedulian terhadap ancaman narkotika yang semakin menyasar generasi muda. Juga memandang ke depan. Sejumlah tokoh perempuan menyerukan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga dari bahaya narkotika. Lewat kegiatan Kartini Bersinar, Yayasan Perempuan Bersinar terus memperkuat edukasi terkait dengan bahaya narkoba hingga ke lingkungan sekolah. Gerakan ini diharapkan menjadi aksi nyata, bukan sekedar slogan, demi menyelamatkan masa depan generasi muda Indonesia. Para perempuan, pemimpin Indonesia, kita semuanya kompak untuk kemajuan bangsa dan negara. Juga kita mensukseskan salah satu nawacita Bapak Presiden, astacita Bapak Presiden, yaitu salah satunya adalah untuk mencegah dan memberantas narkoba. Kebakaran hutan dahsyat melanda negara bagian Florida, Amerika Serikat. Kobaran api yang cepat meluas memicu kepulan asap tebal di Broward County dan memaksa otoritas mengerahkan operasi darurat besar-besaran untuk mengendalikan situasi. Kebakaran hutan besar terjadi di wilayah Broward County, Florida pada Minggu waktu setempat. Api dengan cepat melahap area luas di sekitar kawasan rawa, memunculkan asap hitam pekat yang terlihat membumbung tinggi ke udara. Kobaran api besar membakar vegetasi, sementara kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan menuju titik api. Kebakaran bermula di dekat McFish Camp, sebelum menyebar ke arah barat dan mengganggu akses jalan di sekitar lokasi. Dinas Kehutanan Florida menyebut, lebih dari 1.942 hektar area lahan telah hangus terbakar. Meski tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka, warga sekitar diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap tebal. Kebakaran dahsyat meluluhlantakkan sebuah tempat karaoke di ibu kota Vietnam, Hanoi. Kobaran api yang membesar dengan cepat menghancurkan bangunan hingga rata dengan tanah. Api berkobar hebat melanda Volume Club, sebuah tempat karaoke di Hanoi, Vietnam pada Senin waktu setempat. Si jago merah membesar, memicu kumpulan asap tebal membumbung tinggi terlihat dari kejauhan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan di Jalan Piu Mai, hingga menyisakan puing-puing gosong dan lantai yang runtuh. Aparat kepolisian memasangkan garis pengaman, sementara petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api.
Em đã chứng kiến được vụ cháy từ đầu tới cuối thì tầm khoảng bắt đầu hơn 10 giờ một tí thì bắt đầu nó có khói đen luồn qua các khe cửa thì người dân bắt đầu đã gọi cứu hỏa và khoảng tầm 5 phút sau thì 3 chiếc cứu hỏa đã tới. Nhưng mà diễn biến vụ cháy bên trong có vẻ khá phức tạp và tiếp tục các xe cứu hỏa tiếp theo đã tới và có vẻ như vụ cháy là vượt tầm kiểm soát và đến tận 4 giờ chiều hôm nay thì với bao nỗ lực của cứu hỏa thì đám cháy cơ bản đã được dập tắt và hiện tại thì vẫn đang nỗ lực khắc phục các hậu quả của đám cháy gây ra. Media lokal melaporkan 1 orang dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik, meski penyebab pasti masih terus didalami pihak berwenang. Spanyol melakukan evakuasi darurat terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Sebanyak 3 orang meninggal dunia di atas kapal tersebut sejak berlayar dari Amerika Selatan bulan April lalu. Para penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terpapar hantavirus dievakuasi di Pulau Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Warga Spanyol menjadi kelompok pertama yang dievakuasi dan langsung diterbangkan ke Madrid untuk menjalani karantina. Sementara para penumpang dari Eropa dan Amerika Utara dipulangkan ke negaranya masing-masing dengan penerbangan yang telah disiapkan pemerintah terkait. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa hantavirus bukanlah COVID-19. Pemirsa, Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Pemirsa, Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalit, di mana pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruption. Iran tegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat.
Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tidak kunjung usai. Kini giliran Trump yang tolak proposal Iran. Iran pun membalas tak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, koper jemaah calon haji asal Jember, Jawa Timur tampil nyentrik dengan aneka penanda unik. Mulai dari sarung tinju hingga sandal jepit dipasang demi mencegah koper tertukar. Ribuan koper jemaah calon haji Jember dikumpulkan di Aula MAN 2 Jember sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Petugas terlihat menata satu persatu koper agar rapi dan siap dikirim. Di antara ribuan koper tersebut ada pemandangan yang menarik perhatian. Sejumlah jemaah memberi tanda khusus pada koper mereka agar mudah dikenali. Mulai dari sarung tinju mini, dop lampu, boneka, hingga sandal jepit menggantung di koper para jemaah. Cara ini dilakukan agar koper tidak tertukar dan mudah ditemukan saat di asrama maupun di Tanah Suci. Kami dikasih kain kasur. Apa maksudnya? Dikandung maksud apa ini barangkali? Kain kasur kan sebagai penanda lebih mudah dikenali deh. Kalau ini koper kami, dan kebetulan pekerjaan Bapak itu membuat kasur. Oh, membuat kasur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember menyebut penanda unik tidak menjadi masalah selama tidak berlebihan dan membahayakan.
Sebenarnya pemerintah sudah mengatur agar rapi bahwa penanda koper itu satu dengan warna dibedakan setiap rombongan. Kemudian yang kedua ada data jamaah di situ, ada nama, kloter, nomor paspor, nomor rombongan, bahkan nomor hotel di Mekah, di Madinah. Kemudian jamaah masih bisa menambahi foto dan sebagainya. Tetapi apakah ini menjadi tradisi atau memang kekhawatiran jamaah atau keinginan jamaah biar nanti cepat menemukan kopernya sehingga diberi tanda-tanda seperti itu. Selain menambah warna di musim haji, penanda khas ini juga membuat suasana persiapan keberangkatan terlihat lebih meriah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, pesanan kambing kurban di Sidoarjo, Jawa Timur meningkat. Ya, warga memilih pemesan lebih awal lantaran harga masih stabil dan pilihan kambing pun masih banyak. Suasana kandang kambing milik warga di Desa Kali Sampurno, Tunggalangin, Sidoarjo mulai ramai didatangi calon pembeli hewan kurban. Meski Idul Adha masih sekitar 2 pekan lagi, namun pesanan kambing kurban kini sudah mulai meningkat hingga 60%. Banyak pembeli sengaja memesan lebih awal karena harga dinilai masih lebih murah. Selain itu, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.